Juliari Batubara, sudut pandang orang Batak. Oh gitu, oke. Kenapa? Manado Chinese. Akhirnya. Yeay. Biasa. Selamat siang. Udah di silent belum? Udah dong. Udah. Teko udah. Oke. Ini pakai semua nih. Ya kalian buka lah. Udah lah, itu buka aja, biar kan itu lagi cantik. Enggak, jangan semuanya juga buka dong. Buka, Protap tetap dijalankan. Udah, gua aja buka. Jadi buka nggak kita jauh. buka lah kan selak-selin. Jadi awalnya tuh kita mau ngomongin Sri Mulyani. Cuma mereka pengen bilang angkat yang lagi rame. Tadi sempat ada dua ide. Siapa? Juliari Batubara sama Rizik. Kayaknya untuk tokoh tertentu jangan kita bahas lah ya. Ya viral. Aku sih mau viral. Tapi dia nggak mau. Dia remnya, tugasnya di sini. Tunggu. Oke, siap. Kalau dia nggak mau viral, lo cek, temen cek deh di video sebelumnya. Kayaknya yang nggak mau viral dia di video sebelumnya. Masuk. Cek. Iya kan? Nah, Kamu mau viral terus? Ke siapa? siapa ya? Kayaknya Habib Rizik terlalu ini deh, riskan. Oh, dia terlalu fenomenal kayaknya ya. Ya. Tapi Juliari Batubara juga oke sih kalau boleh orang. Oke, kita tata Rizik. Oke. Juliari Batubara, sudut pandang orang Batak. Oh gitu, oke. Kenapa? Manado Chinese. Juliari mana? Lu bukannya Chinese? Dia mana? Tangkilisan. Bukan loh. Kira dia tuh. Aku tahu Tangkilisan, aku kira lebih kental itu. Oke, siap. Oke. Manado. Weh, Batak. Juliari Batubara. Sudut pandang Batak apa persis pandang bukan Batak lah. Oke. Menurutmu kenapa? Malu-maluin. Malu-maluin. Kayaknya yang dulu Tambunan juga malu-maluin. Ya itu dia. Satu sisi kan pertama tuh yang si siapa si Tambunan tuh. Gayus Tambunan. Gayus. Itu yang pertama. Kan dia, ya ampun udah orang Batak dikit di pemerintahan gitu kan. Yang nggak Pokoknya terlalu banyak tapi nggak terlalu menonjol. Yang menonjolnya apa? Korupsinya. Kita memang mengambil Gitu. peran di dunia hukum. Hakim Batak banyak, jaksa banyak, pengacara banyak, ya terdakwa juga harus ada. Rata lah ya. Rata. Tapi untuk yang kali ini tuh kayak kalau gue pribadi lihat kayak lu nggak punya apa, lu nggak punya hati aja. Gini loh, di pandemi kan banyak banget yang dapet PHK, banyak yang gulung tikar. Lalu udah tahu si pemerintah pusat ngasih dana buat yang susah, lu malah ngambil untuk memperkaya lu sendiri. Yang susahnya jadi kayak nggak beneran ini. Nggak susahnya tuh ya, nggak susahnya tuh kayak kan itu ngambil 10.000 dari per paket bansos. Ya kayaknya nggak bagi dia mungkin 10.000 itu ya udahlah 10.000 nggak berasa. Tapi kalau orang yang kayak yang nggak bisa makan tuh besoknya yang baru di PHK, 10.000 tuh bisa beli 1 liter beras misalnya gitu. 1 liter beras untuk satu keluarga itu kan udah syukur banget gitu. Sedangkan dia bisa sampai dapat 17 M ya. Sekitar 17 M-an untuk memperkaya diri dia sendiri di tengah pandemi. Itu sih kayak apa ya, nggak nggak punya hati sih. Hati nuraninya tuh kemana gitu loh. Santai. Kayaknya host baru kita ini berapa Kok host? Bintang tamu. Berapa ya? Kok langsung dikasih kerjaan? Budget udah cukup. Bilang dulu. Sebentar, 17 M dibagi sekali. Hah? Kok bagi 10.000? Kan 10.000 per paket. Berarti 1.700.000 paket. Iya. Tapi itu masih sekitaran 17 M loh. Bahkan kemarin gue lihat kemarin ada berita 21 juta paket. Kan itu makanya dibilang 17 itu M ini kayaknya yang semuanya. Yang ini deh, yang 21 juta uangnya paket itu deh. total semua. Kayaknya 21 loh. Tapi Total 17 M di OTT. Iya, itu kan punya dia sendiri kan. Belum sama antek-anteknya. Yang di koper itu loh, yang Di antek-anteknya belum tahu. Total itu yang 17 M. Oke. Tapi gue nih soal korupsi secara besarnya ya, gue pernah punya bayangan kayak gini. Seperti apa sih korupsi itu? Itu ibarat lo
beli gorengan, lo beli gorengan 20.000, katakanlah lo udah dapat 10, terus lo minta kremesnya jatuh dikit. Kremesnya lo ambil apa lo biarin? Biarin lah, kotor. Biarin, nggak maksudnya, tapi maksudnya bayangannya adalah coba lo lihat 10.000 dari total berapa itu cuma berapa persen. Itu ibarat lo punya makanan cuma segelintir yang jatuh. Serpihannya itu. Iya, serpihan. Oh, ibarat kata serpihan doang, mungkin yang ngambil paling serpihan nggak akan diliatin gitu loh. Mungkin sudut pandangnya kayak gitu sehingga. Tapi nggak on purpose. Oh iya betul, walaupun itu nggak on purpose, tapi maksud gua kalau gua melihatnya bahwa berarti kalau cuma serpihannya aja ternyata totalnya berapa M kemarin? 17 M. Yang notabene serpihan itu berarti di bawah 1%, 0, berapa persen. Berarti proyek gede ini tuh udah triliunan lebih gitu loh. Ngerti kan? Iya, yang maksud gua karena triliunan, makanya orang lihat paling gue cuma ambil sekian persen lah, kayak remahan kayak gitu loh. Iya, tapi tetap aja, ya namanya korupsi nggak bisa gitu. Oh iya betul, makanya kan sudut pandangnya dilihat lagi. Contoh, misal lo punya duit sekarang 500.000 dalam bentuk pecahan 10.000 sama gocengan. Gocengan lo itu hilang 4, cuma hilang 4 lah. Ngerti gak? Iya ngerti, tapi kan tetap aja dari dikit, tapi dikitnya itu menurut dia, belum tentu menurut orang yang dirugikan itu dikit. Iya, gue setuju. Kalau lo ngandelin sisi-sisinya setuju. Kalau gue kan lebih lihat dari sisi yang contoh nih, gue perawat, teman-teman gue di awal pandemi itu untuk APD aja susah men. Untuk APD sampai mereka pakai jas hujan, masker berlapis-lapis karena dulu masker gila-gilaan, sedangkan dia masih tega untuk korupsi. Itu loh. Sudut pandangnya itu. Iya, itu kayak ih apa sih lo? Walaupun misalnya kalau gue jadi dia, gue punya dana segini, terus ditawarin gue mau nggak 10.000 per paket, godaan coy. Kalau gue jadi dia nih, 10.000 per paket, ya 10.000 per paket kali misalnya tadi 17 juta, 1,7 juta ya? 1.700.000 paket, 1,7 10.000. Ya gue juga jadi manusia biasa tergiur gitu loh. Cuman balik lagi sisi hati nuraninya kemana? Kecuali dia korupsi bukan uang pandemi, gue mungkin bisa tolerin nih. Tapi uang pandemi bro, nggak bisa. Tapi yang namanya korupsi tuh nggak boleh berarti menurut dia kalau bukan pandemi oke lah. Nggak bisa gitu juga. Iya, tapi gini, korupsi udah jelas jatuh. Apa mau lihat? Silakan. Oke, mau lihat. Bos Sinar Mas lo nonton lo? Iya, gak ada masalah. You're telling the truth. Udah masih santai ya bu. Sebut merah pakai itu. Oke. Di bawah dan Satu, korupsi dari nggak pandemi atau nggak pandemi tetap sama. Iya, tapi lebih parah lagi di pandemi gitu loh. Makanya kan di situ ada state di undang-undang yang bilang kalau ada klausalnya. Oh nggak tahu. Nah, itu lagi di bukan di review, sininya karena memang ada hukum kan nggak semata-mata gitu. Jadi begitu masuk ke sini itu langsung hukum mati nggak gitu, tapi kan bisa dilihat dari klausul yang lain. Ada yang menyangkut paut di situ. Cuma statementnya adalah korupsi yang terkait dengan bencana nasional atau negara dalam keadaan berbahaya, hukumannya bisa fatal. Gimana dari sudut pandang hukum seperti itu? Nah ini yang kita jadi begini. Nah ini nih. Jangan Raffi Ahmad terus. Ya. Jadi Bapak mau ngajarin ke kalian ya. Oh iya. Oh ya siapa? Enggak. Dari sisi hukum maksimal itu ada dua, pidana seumur hidup sama hukuman mati. Terus itu yang pertama. Yang kedua, korupsi itu termasuk dalam pidana khusus dan extraordinary crime. Jadi hukumannya memang kalau nggak hukuman mati, ya hukuman seumur hidup gitu. Buatku yang sudah ada di dalam dunia hukum, secara pribadi tetap meragukan siapa yang dikasih hukuman maksimal. Maksimalnya itu mati atau seumur hidup? Dua-duanya. Ya apapun itu. Yang seumur hidup atau mati aja. Ini Setnov juga nonton gak nih dalam cerita? Gila penjaraannya lebih bagus dari kosan gua. Kalau seumur hidup ya masalah lah. Mati yang harus ya ini biar orang-orang tuh pada kapok. Cuman Indonesia
kayaknya belum ada tuh hukuman mati. Hukuman matinya ada, tapi untuk koruptor belum. Ya, harusnya kok di ini ya. Oke, sudut pandang kita udah. Menurut ibu dari tadi bu dengar dong. Menurut gue gimana ya kalau misalnya Mungkin kencengan- mentalnya dulu sih yang Soalnya paling kesengan penting. dikit mic-nya di situ. Gue tuh karena ini Modal kita baru sampai 1. Makanya Iya. buka aja nggak apa. Mau makanya Banyak, bentar. Banyak kok podcast yang buka semua. Yang penting kita tetap jaga protokol. Buka semua jangan dong Pak. ya. Itu lucu. Itu lucu. 2000 mana 2000? Belajar kita. Agak-agak Nggak lucu 2000 ya. Oke, nggak lucu 2000. Oh, udah mulai ya. Oke. Nggak buka masker maksudnya, semuanya buka masker. Masih bisa lah ya suara Oke, gue. Jadi siap. tuh kalau menurut gue sih sebenarnya semua dari mentalnya dulu sih. Kalau misalnya mau hukumannya seberat apapun, tapi kalau memang mentalnya aja udah bobrok, itu kayak nggak berpengaruh sih buat gue. Bro. Gitu, jadi kalau misalnya dari dasarnya aja dianya udah berpikir cuma 10.000 apa sih nggak bakal berasa gitu kan. Tapi kan kalau misalnya itu dalam jumlah yang besar ya tetap juga kelihatan angkanya tuh besar gitu. Semakin banyak ya semakin besar. Cuma karena mentalnya dari awal udah kayak cuma segini, kayak cuma remahan doang, cuma serpihan doang gitu. Ada kata cumanya gitu. Itu kan yang membuat, karena dia punya mental yang seperti itu, ya susah. Sebenarnya harus dibangun ya mentalnya dulu. Jadi kalau udah dari awal mentalnya seperti itu, lu mau hukum ringan, mau hukum berat, sama aja gitu. Kalau gue sih lebih baik gimana caranya dia bertobat secara mental dulu gitu. Jadi jangan kalau misalnya ya dikasih hukuman yang agak berat tapi bukan hukuman mati gitu, suatu saat dia akan keluar Itu lagi. ketika mentalnya sudah diperbaiki, jadi dia udah tahu dia nggak akan seperti itu lagi Setuju. gitu. Di dunia hukum sekarang sebenarnya nggak tahu udah dipraktek, kayaknya sih belum. Ada hukuman sosial. Hukuman sosial. Kalau kalian pernah nonton di film ada beberapa kasus misalnya dihukum buat kerja di panti jompo misalnya. Kalau aku kepikiran hukum sosialnya misalnya bersihin toilet seluruh Indonesia misalnya. Apa? Bersihin toilet seluruh Indonesia. Oh nggak usah toilet seluruh Indonesia. Bersihin toilet SMP atau SMA seluruh Indonesia. Satu SMA aja udah jelek banget toiletnya. Wah, maaf. Iya kan? Pak SMA-nya SMA mana dulu nih? Ya kan seluruh Indonesia. Nggak usah disebut lah. Kalau Nanti SMA jadi jelek nama SMA aku. Tapi aku yakin toilet SMA kalian juga kotor. Oh sorry enggak. Cewek-cewek oke. Kotor kan? Enggak. Allah. Bentar dulu bapak. Ya SMA-nya di di mana? Coy? Gua di Tabun. Ya udah lah. Iya lah, beda lah. Beda. Gua nggak terlalu. SMA negeri. Nah iya Bang, benar. tergantung SMA negerinya. Benar. Tergantung SMA negerinya. SMA negeri adek gue bersih. Itu kalau SMA favorit, tapi kalau SMA yang Nah, makanya gue nggak boleh lo sama. lihat grade-nya juga dong. Iya. SMA aku SMA favorit juga sih. Iya bapak SMA Masalahnya bapak di mana SMA-nya? Janganlah disebut nanti temanku. Kolom komentar penuh nanti temanku. Woi, baca direktur SMA kita. Favoritnya favorit siapa dulu Pak? Tergantung. favorit bapak aja nih. Kampung lah. Enggak, tapi kalau nggak bisa general SMA. Tapi itu setuju nggak hukuman sosial dengan cara kayak gitu? Tahu nggak? Dia harus bukan bersihin, dia harus mengabdi di panti sosial se-Indonesia. Gimana Bu Ibu kunjungan ke panti sosial? Tapi kalau gue sih ya, gue lebih suka kayak apa yang sudah diterapkan sama China. Itu Hukuman mati disiapin bukan selain hukuman mati maksudnya, kan kita nggak ngomong yang hukuman matinya dulu kan. Nggak ada bukan mati. Dia selain hukuman mati, jadi semua hartanya dia itu Habis. jadi milik negara. Iya, harus dimiskinkan. Dimiskinkan. Berarti kalau kayak gitu lebih sih. anak istrinya Semua itu akibat dari ini. enggak Iya. atas namanya dia atau gimana nih? Semua pokoknya harta keluarganya Keluarga. dia Emaknya ikutan nggak? jadi milik negara. Emaknya ikutan Coba nggak? lo tanya nih. Enggak lah, tapi harta dia lah. Misalnya suami istri, ya semua harta atas nama mereka Belum tentu. yang mereka dapatkan itu Keluarga inti. dimiskinkan. Iya. Kalau dia ini kasihan dong anaknya ada apa-apa yang dia Itu bisa. resiko. Itu resiko. Ya, itu Tapi kan. yang diterapkan mereka begitu. Ya tapi di situ juga Berhasil. Ya buktinya kan Korek. di China banyak yang jadi
takut untuk korupsi karena selain dimiskinkan keluarganya, dianya dihukum mati kan. Oh, Ya, itu enggak. kota mati. Oh. Itu kalau di China. Nah itu kalau maksudnya di Indonesia. Tapi gue setuju sih, maksudnya dimiskinkan itu harus sesuatu yang dia rasain gitu. Atau at least dia mengembalikan sejumlah uang yang telah dia korupsi. Oh itu Nggak bisa. nggak bisa. Caranya Salah, gini gitu. salah. Emang dibalikin Nggak 17 udah bisa. beres. Dia tetap Nggak seperti bisa. biasa. Oh, Dia- efek jerahnya nggak dapat. Nggak ada efek jerahnya. Kan hukum-hukum yang dijalankan sekarang begitu kan, mereka juga harus Iya, kembaliin. dikembaliin tetap. Tapi kan tetap mentalnya nggak Iya. ini. Lah, kemarin itu beberapa kayak yang gue dengar di berita adalah mereka korupsi sampai belasan M, tapi harus kembali cuma sekedar 5 M, 7 M. Gini, kalau menangnya gini, anggaplah sekarang tadi kita sebut Juliari Batubara. Sekarang hidupnya tanpa korupsi kan udah enak. 17 M diambil. Ya Nggak usah kafe. apa. Iya. Oh iya, ya kalau setidaknya maksudnya yang dia rugikan negara itu Bali. Itu tetap, Itu wajib. Itu wajib. Ini mau bikin extraordinary-nya. Ini Itu biar kayak kalau- gini loh, misalnya dia udah balikin gitu kan, udah tapi kan dia tetap hidup enak. Dia Nggak nggak ngerasain mentalnya dia tuh jadi nggak tergoyang gitu karena perbuatan yang dia lakukan. Dia mikirnya kan cuma 17 M, gue masih ada yang lain, masih punya harta yang lain gitu loh. Kalau gue sih lebih setuju jadi harta yang dia punya semua langsung jadi milik negara. Jadi dia ngerasain gimana rasanya ketika lu miskin gitu. Jadi kan dia tahu nih rasanya jadi rakyat yang lu rampas Berarti haknya. kalau ngomong gitu termasuk harta yang dia dapat secara halal. Iya, betul. Itu kan bisa menimbulkan Intinya efek dia jerah keluar dari jadinya. penjara nol. Dia punya duit nol. Tapi kasihan ke anaknya sih. Loh itu Anaknya resiko nggak tahu apa-apa. ketika dia Bisa memutuskan dibikin untuk sih korupsi, dengan negara itu membiayai. resiko. Sekolahnya gitu ya. Tapi kalau khusus yang Pak Juliarti siapa? Juliari Batubara. Juliari Batubara, Juliari. Batubara. Ya, Pak J ini yang gue pernah nonton di YouTube yang beberapa bulan sebelumnya dia pernah kayak ngasih ujangan bahwa jangan korupsi. Gue pernah nonton nggak ya? Oh iya, iya, Buset sempat juga disinggung. sempat. Iya kan. Bukan dia ya? Jadi Sempat korupsi disinggung, ya, ya. yang bisa ada yang Sempat dia juga ya? Ya, pokoknya dia bilang ya nanti kasihan istri, kasihan anak ya. Ya buat gua bisa ya ada orang ngomong apa tapi dia tingkah lakunya juga berkembalikan dengan kata-katanya. Pencitraan. Ya Nggak walk apa? the talk. Nggak walk the talk ya gila. Kalau buatku sih apa ya, jangan melihat dia bersalah dulu sih, harus tetap dipandang azas praduga tak bersalah. Ya. Kan dia udah menyerahkan diri. Dia menyerahkan Dia diri. menyerahkan diri. Oh, Dia bukan Aku kan nggak antek-anteknya mengikuti ketahuan. perkembangan sih. Antek-anteknya setahu gue ya. Yang ketahuan tuh Antek- bawahannya. Nah, Dia Dia KPK dia auto menyerahin diri ke KPK. karena udah di ultimatum sama KPK untuk Mensos menyerahkan diri. Iya. Besoknya dia menyerahkan diri. Dan dia mengakui. Jadi asas praduga asas praduga tak bersalah nggak mempan buat dia. Tapi belum tentu sih. Kita ngomongin proses Betul. hukum, kita ngomongin proses hukum. Azas praduga tak bersalah tak berlaku sebelum akhirnya dia diputuskan bersalah. Iya. Itu tetap jadi landasan. Tapi kan kita melihat dari kejadian yang sudah ada, sudut pandangnya kayak yang tadi, kayak sudah Belum ditetapkan menjadi status apa? tersangka. Tersangka. Nah, itu. Tersangka udah. Azas praduga tak bersalah itu setelah selesai persidangan, Oh. dia jadi terdakwa. Ini kan belum sidang kan? Belum. Iya, lagi penyidikan. Ya. Berarti kalau lagi pendidikan itu 17 M bisa naik. Bisa jadi. Mamaku aja nggak dapet bansos. Gak usah mamamu. Kemarin di sini beberapa anak-anak GC didata loh. Untuk Nggak Bansos. dapat, Oh, padahal di data ya. didata. Sini nama kalian gitu. Sampai udah ada udah datang ada polisi langsung nggak dapat. Ya itulah ya sedihnya. Kayak dikasih gambarannya tuh seolah-olah semua dapat ya kan, semua didata. Tapi ternyata kan realisasinya nggak gitu. Itu yang dipertanyakan sih. Itu data-data yang kemarin dikasih tuh buat apa? Kalau misalnya yang didata pun nggak dapat. Apa jangan-jangan
mereka hanya mempermainkan data supaya uangnya ngalir. Iya. Kan itu yang dipertanyakan kan. Kuotanya. Iya. Ya praduga, tapi itu masih praduga. Ya praduga, semua di sini kayak praduga sih. Cuma tolong diterangkan statement Anda. Tapi di RT-nya nyokapku untuk bansos itu jago sih. Nggak tahu bener atau tidak penyalurannya ya kan. Jadi Mulai difilter. jadi di Bandung di rumah nyokap gua kan mata RT mata RW, pokoknya intinya seblokan si portalnya nyokap gua ke dalam tuh nggak dapet. Dengan RT-nya bilang gini, Bu maaf ya Bu, bisa nggak jatahnya Ibu kasih ke yang lebih membutuhkan kayak gitu. Oh. Jadi tapi gue nggak tahu bener atau enggak ya penyaluran. Tapi kalau itu Setidaknya udah berita baik. kalau begitu kalau ada pejabat kayak gitu calon menjadi presiden gue coblos. Karena dia tahu mana yang penyaluran yang baik kalau benar. Jadi ke nyokap gue nggak dapet kan dia bilang wah ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Balik ke tadi Juliari Batubara. Kalian bisa ada statement lain nggak? Tadi dia udah bilang dari sudut pandang orang kata malu. Tadi ini lebih ke dimiskinkan, terus bertobat secara mental. Udah, kalian baru berhenti di situ statementnya. Haus. Kalau gue sih coba lah untuk punya hati. Siap. Gue sih lebih gitu ya. Cobalah untuk punya hati nurani gitu loh. Jangan hanya karena punya jabatan, hanya karena dilihat orang. Tapi ya punya hati nurani di saat semua orang nggak melihat gitu. Kalau gitu, aku punya pertanyaan gini. Tadi kan dia bilang, kalau itu jadi aku, itu tetap jadi godaan. Tapi tetap berpikir, gimana di masa-masa kini orang lagi kesusahan. Sekarang, kalau di posisimu kayak gitu, tetap ada berpikiran condong akan melakukan itu atau enggak? 17M beb depan beb. Ya, 17M kalau depan. misalnya secara manusia ya siapa sih yang nggak melihat itu, wah gila lo 17M ya kan? Itu pasti godaan. Cuma kan balik lagi ke kitanya. Kalau lu memang benar-benar punya hati nurani dan benar-benar tujuan lu untuk jadi pejabat pemerintah itu untuk rakyat, untuk orang yang membutuhkan, lu akan tetap punya mental yang gue lebih baik kasih mereka yang membutuhkan. Lebih baik 17M ini buat rakyat lo yang nggak bisa makan dong, atau lo bikin sesuatu yang bisa membuat setidaknya rakyat lo bisa bangkit gitu loh. Jadi jangan mikirannya kalau kita berpikiran untuk diri sendiri ya pasti tergoda. Dibalik lagi ke tujuannya dia tuh sebagai apa. Bagaimana dulu Bapak? Bapak. Why? Apa katanya? Udah ditanya lagi. Gimana Bapak ini? Kalau seandainya Bapak yang bersisi seperti Pak Juliari, mau nggak melakukan itu? Kalau gua karena tahu itu korupsi, sudah enggak gue Pak. Enggak. Mau ganggu konsentrasi. Kalau gua tahu itu korupsi, gue jelas nggak? Gue jelas nggak? Karena itu jelas korupsi. Kita pause dulu gimana, gengs? Yuk kita sholat dulu. Oke, gengs. Pas dulu. Kita pause dulu ya, Bros ya. Misi. Ini lanjutan kan? Lanjut Iya. aja. Tadi nggak di stop kan? Kagak, harus. Halo. Azan maghrib sudah beres. Kita lanjut. Kata kunci dulu, silakan. Kata kunci untuk episode hari ini Hal-hal. hal-hal. Ya. Hal-hal ya, gengs. Ya, lanjut. Sebenarnya harusnya bros, kenapa ngomongnya dia sorry? Ya. Udah lanjut. Tadi berhenti pada hidup ini hanya kepingan. Aduh. Tadi bahas terakhir untuk yang sih kalau kita ditawarin 17M. Oh iya. Lupa tadi lupa. Oh ya. Kalau gua enggak. Kalau itu jelas sih, maksudnya dalam arti gua mendapat jatah dari pemerintahan pusat dana segini untuk membantu rakyat miskin dalam bukan miskin tapi rakyat dalam dalam masa pandemi ini khususnya. Kalau itu jelas, itu gua nggak akan gua potong. Akan tetapi
kalau terkait dengan korupsi yang agak menyeramkan kalau buat gue adalah contoh simpel deh, nonton ini enggak yang episodenya Pak Jokowi jalan-jalan sama Tonight Show tentang di acara main-main itu, Iya. Desta sama si Vincent, Pak Jokowi menang dalam main kuis, nggak mau dia nerima. dikasih sepeda. Contoh pada saat itu, kalau gue sebagai Pak Jokowi, ini kan kuis, main-main gak ada hubungannya sama kerja. Mungkin pada saat itu gue terima, gitu loh. Dengan gaya pemikiran gue, ini jelas nggak korupsi. Olusi atau nepotisme. Nepotisme kok nih, ya. Apakah dua KKN itu? gitu Ya, kan. KKN. Nah, apakah itu? Kerja nyata. Gua juga nggak 2000. Udah 2000 sih. Ya. 2000 bayar, 2000. Gak lucu. Lu mau lucu, gua nggak lucu. Kita anggap itu lucu. Makanya nggak tahu. Aku yang buat lagi. Oke, ini kita akan belikan. Mana ada? Yang lucu yang dapat. Lo mau lucu tadi barusan? Oh, langsung nonton. Aduh, gua nggak ada dulu. Ya nanti lah. Lanjut. Ya ini. Boleh nyicil. Ya ini itu. Kalau buat gua, kalau kasusnya yang tadi udah dana dikucurkan dari pemerintah pusat dan memang untuk membantu dalam masa pandemi, itu jelas. Gua nggak akan berani untuk motong, walaupun mungkin lihat gede ya, tapi gue bisa jamin dan yakinkan gue akan motong. Tetapi kalau konteksnya kayak yang Pak Jokowi menang kuis di luar ini, bukan pekerjaan, bukan apa, tapi ditawarin sepeda, mungkin dari situ mungkin gue ngambil gitu. Ngerti nggak? Emang Pak Jokowi kemarin nggak? Enggak, karena takut Nolak sepeda. nolak. Jadi gimmicknya itu ya biasa lah entertainment, karena Pak Jokowi biasa ngasih sepeda, mereka mau balik ngasih gitu. Tapi sempat kaku Vincent Desta waktu Iya. mau ngasih, terus bilang oh enggak gitu. Ya udah, baru ngambil kamu. Beberapa kali Pak Jokowi sampai yang dikasih gitar dari gue nggak tahu apakah dari artis bulenya situ sendiri atau apa, Pak Jokowi sempat mau dikasih gitar terus dibalikin. Case-nya sama, tapi kalau gue di posisi itu mungkin kan ada kerjaan, nggak ada hubungannya dengan posisi gue gitu. Mungkin dari situ mungkin gue ngambil, dari situ mungkin gue kena, mungkin ya gue nggak tahu. Tapi kalau yang tadi kau tanya bagian uangnya tadi, kalau gue nggak bisa gue yakinkan, karena itu udah jelas. 17 nikah depan. Iya enggak. Enggak, Kalau gue masih tergoda sih, masih bimbang ambil apa enggak. soalnya kalau itu jelas Pak. Iya ngerti jelas, Bu. ngerti jelas. Bu, Jadi kalau bedain Pak, kalau nggak tahu ya, kayak kalau di lingkungan pemerintahan mungkin seperti hal seperti itu tuh udah kebiasaan. Jadi itulah integritas kita diuji, mau ambil atau enggak. Kalau gue sih masih bimbang. Itu susah sih. 17M, jangankan 17M, gue ditawarin 1 juta aja bisa apa Pak? Gitu Kalau kan aku mentalnya kalau aku sama kayak dia sih. langsung ditanya sama mental. Ya tadi kan udah dia bilang juga. Tapi kalau aku serasa bimbang itu tetap Bimbang ada. pasti ada. Tapi pada akhirnya nggak cuma memikirkan soal duitnya sih, tapi tetap memikirkan orang yang sekitarku, orang yang sayang, orang yang peduli sama aku gitu. Kalau aku ngambil ini, Efeknya. iya. Kalau gua lebih balik ke kalau ini nih, jujur ini korupsi, ini masuk tindakan korupsi yang kayak gitu, gua bisa jamin gua enggak. Tetapi kalau cuma istilahnya, bro, ayo gua kan teman lo nih, lo punya proyek ini, tolonglah bantu gua gini. Itu mah. Mungkin bantu, terus habis itu setelah itu udah gua bantu, tapi habis itu gua karena udah bantu kita makan. Nah, bagian-bagian itu kan sesuatu yang Itu hal yang lumrah kalau Iya. makan. nah ini kategori lumrah apa tidak itu? Enggak, maksudnya makannya habis acara. Contoh misalnya kita buat acara event nih, terus masih ada sisa, gimana ibu? Sisa kita pakai untuk makan, kan ini biasa dong. Ya, Setengahnya itu kayak bayar untuk uang capeknya kita. sekedar info, batasannya itu kalau di pemerintah setahun itu 2 juta yang boleh dikasih.
Oh, kayak uang saku ya? Iya, 2 juta doang. Lewat dari 2 juta, lewat sedikit pun itu udah disebut korupsi. Nah, ya udah. Kayak kita dinas luar lah ya. Asal ada seperti itunya ya jelas gitu loh. Kayak dinas luar kan pasti kita ada duit tambahan lah. Beda dong. Tapi kalau dinas luar, lo kan emang udah dikasih, lo Udah jatah. Udah jatah. Tapi kalau ini Berarti yang tadi 2 juta itu jatah gitu. Iya, jadi Itu kayak misalnya pemberian orang itu bukan? dia jadi anggota DPR nih, aku pengen mengucapkan terima kasih gitu. Aku ajak makan, bayaran total makanya cuma per orang 500.000 lah, udah di hotel mewah misalnya gitu. Ya itu gak ada masalah. oh ya. Lewat dari Dan itu juga masuk anggaran juga kan kalau nggak salah. Ya, Enggak, ini konteksnya kalau kita ngasih Dapat di luar terima kasih. anggaran, ngasih terima kasih gitu. Enggak. Ya. Gitu. Oh ini berinfo lagi buat kalian yang belum tahu. 1 miliar ke atas itu bagian KPK, di bawahnya itu kepolisian Loh, yang ngurusin. Makanya ini langsung di KPK yang ngurus, gak ada urusan polisi, oh penyelidikan langsung KPK. Tapi kalau masih ratusan juta itu polisi. Polisi tapi di bawah naungan KPK atau bukan? Enggak, beda. Independen itu. Emang udah bagian tugasnya. Oh itu wadah, berarti tapi itu dimasukin ke kasus korupsi atau gimana? Itu tetap disebut korupsi. Terus misalnya kalau ketangkep di mana? Di Ya, tetap di lapas penjara. KPK atau di mana? Beda, udah beda bagian. Oh beda. Nah, beda. Oh, saya. Ya. Makanya sering main lagi sini lah, lebih banyak. Arbi harusnya di sini. Tadi gua udah ngajak sih. Cuma misal Ngantuk. Bapak kemarin udah berapa? iya. Itu bahas nanti aja di luar ya. Oke, kalian ada isu soal itu lagi nggak yang pengen disampaikan sebelum aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Isu soal si mensos aja tuh gimana nih? Iya dong. Oh iya lah, topik Topiknya kita hari ini. Pas sampai habis. Tunggu. Keras. Kupas itu. Kupas begini Dari ya. dikupas kayak gini. Lucu. Ketawa banget kita. Ambil lagi. Oh iya. Balik modal. Belum. Oke. Terus Yang gua kecewa tingkat umur mereka yang terlalu rendah. Oke, nggak ada. Enggak. Udah, berarti pertanyaan gini. Aku sekarang ngasih info, tapi nggak tahu yang terbaru, kayaknya sih masih tetap secara ilmu pengetahuan. Jadi korupsi itu sebenarnya hanya berkaitan sama pemerintah. Jadi kalau misalnya swasta itu setahu sebutnya penggelapan. Nah, masa sih Iya. kasus Bedanya. Gua ngecek dulu. Ya silakan. Jadi gini, swasta yang berhubungan dengan pemerintah tetap korupsi. Tapi kalau pihaknya cuma sesama Independen. swasta, nggak tergabung Oh, pemerintah, itu benar. bukan korupsi. Freeze. Udah. Oke, udah terekam. besok kita live aja ya. Ya udah sini lah. Gua tungguin sini aja gimana? Jadi Enggak, pastikan dulu. tadi Udah. Tadi kita udah sempat ngomong soal korupsi itu cuma di pemerintahan. Kalau di bukan pemerintah itu namanya penggelapan. Terus tadi kita udah sempat tanya, sebenarnya kita sendiri masing-masing Pernah pernah nggak melakukan korupsi kecil-kecilan yang bawa orang tua, nilai duit, nyolong duit. Tadi udah. Terima kasih yang punya aku nggak kerekam. Iya dong, aman dong. Ini lucu nggak? Ini lucu. Nggak lucu, tapi kalian ketawa. Terus selanjutnya pertanyaan kedua, Ketiga dong Pak. ketiga pernah nggak berniat Mau ngambil mengambil tapi tapi nggak nggak jadi. jadi? Oke. Lanjut yang tadi. Tunggu sebelum itu kata kunci kedua deh. Kata kunci kedua. Kata kunci kedua. Yang baik. Yang. Cie. Ya Ci. Yang. Iya bener. Oke. Yang. Lanjut. Yang. Yang. Udah. Oke lanjut. Pertanyaannya pernah nggak berniat terus nggak jadi? Benar, waktu itu gue mau terima transferan duit dari nyokap. Cuma mau transfer di gereja. Terus gue nemuin duit, entah duitnya siapa, 200.000. Sebenarnya gue kayaknya antara duitnya Kinovi atau pokoknya dia kemarin tuh kayaknya Image lagi cari dana. Tapi gue nggak tahu, udah gue ambil, bener-bener gue ambil, gue
nggak jadi deh. Tapi di situ gue tuh orangnya takutan. Kayak gue udah gaya nggak ya. Itu ada berapa detik di tangan gue. Terus gue ke Kang Kris, tolong dong umumin ini gue nggak tahu ada siapa tadi gue nemu. Pas udah gini, oh ya udah deh nanti ditanya. Tapi itu udah di musuhnya Kang Kris. Nggak tahu ya Kang Kris aku ngambil atau enggak. Nggak tahu. Pokoknya intinya gue enggak gitu. Tapi di situ, tapi jangan salah, saat gue kembaliin damai coy. Damai, nggak kayak nggak ada ngerasa tapi lega. Tapi kita nggak, iya, tapi kita nggak tahu saat kita ambil uang itu kita punya damai itu atau tidak. Wah itu godaan yang sering banget. Soalnya kan gue megang duit juga kan. Jadi tuh kadang ada di saat-saat ketika pas kayak lagi contoh udah di ujung bulan belum gajian gitu kan. Itu kadang gitu. Gue pakai dulu kali ya, ntar pas gajian baru gue gantiin. Kayak gitu, itu pernah. Itu nggak enaknya jadi beneran. Pernah, tapi pas gajian gue gantiin lagi. Jadi kan ngomongin niat nggak jadi. Ya niat nggak jadi itu berarti nggak jadi. Itu jadi tadi Ya, dipakai tapi oke. dibalikin. Enggak, maksud dia itu pernah punya pengalaman kayak gitu loh. Pernah. Iya, tapi pertanyaannya pernah nggak niat nilep, nyolong, segala macam tapi nggak jadi? Tapi yang yang tadi lu bukan mau Kak. Iya, tapi hampir kan kayak mau ngambil gitu. Tapi kan itu nggak nyolong, nemu. Iya. Nemu bukan nyolong, bedain. Kayak nilep, nyolong ataupun sejenis korupsi atau penggelapan. Itu nggak ngelapin, itu nemu. Oke guys, jadi Nggak lucu. Nggak lucu. gua nggak niat lucu sih. Nggak lucu. 2.000. Oke, jadi tetap ya 2.000. Nggak ada 2.000 buat ya tante. Iya nggak? Lumayan. Itu Aku kita investasi. aja terus. Aku investasi di sini lumayan. Oke. Jadi aku dapat 2.000 nanti ya. Itu Harus hati-hati. belum ingat berarti. Belum, gue inget dulu ya. Ada nggak ya yang nggak jadi? Sambil yang ingat. Berarti selama ini jadi. Ya itu, gue pengalamannya kayak gitu karena gue pegang duit kan. Tapi kan gue gantiin juga pas di akhir bulan. Gua pernah gue peluang-peluang kayak gitu ya, peluang entah nilai entah apa. Contoh gua beberapa kali kayak ke ATM ada orang entah kenapa ngambil tarik tunai. Kan ketika tarik tunai Lebih kartunya ketinggalan. malah ngambil kartunya dulu. Iya, enggak. Duitnya nyampe kita bisa tebel 5 juta cuy gitu. Gitu. Nggak bisa Kak. Enggak. 2.500.000 loh maksimal. Kok tanggal 5 juta? Enggak, pokoknya enggak, sorry, Tebel. 2,5 juta kayaknya. Tebelnya. Oh, Tebelnya jago pokoknya cuma ngeliat tebelnya tahu kalau dia tahu. Kan maksimal limit yang ngambil di ATM 2,5 juta Bapak. Oh, maaf. Saya biasa. Santai dong. Saya biasa transfer. Oh, iya, iya. Nah, kayak gitu itu beberapa kali. Pernah juga orang itu ngambil duit, tapi masih apakah ada ingin melakukan transaksi lainnya? Iya. Tapi bukan BCA. Kalau BCA masukin masih pin lagi. Sinarmas juga masukin pin lagi? Sinarmas ya Bu? bukan Sinarmas juga. Gak apa-apa, nanti kalau mereka endorse main. Nah itu tinggal buat klik yes gitu. Ya udah gua klik no, tapi gua tungguin beberapa lama di situ orang yang balik dengan kartunya gua kasih. Terus yang sebelumnya duitnya gua lapor ke satpam karena gua buru-buru sisanya. Ya gua lapor ke satpam sama 2 orang teller atau CS lah biar ada saksi. Karena gua buru-buru. Sekarang juga kalau kayak gitu ada ATM organisasi Fair. ya adalah gua megang itu sampai gua tanya, Kak ini duit masih ada 5 juta, mana udah pegang lah dulu main. Ya udah. Tapi itu jadi dipercayain kan? Iya, satu sisi dipercaya. Jadi perusahaan kami gede. Oh ya siap. Aku juga terima kok Bang. Gua cek dulu ya. ingat. Oke, boleh. Ambil cek Kak. Iya nggak? Ya, aman. Gue ingat, gue sering banget tuh kayak nggak dikasih kalau kembalian lebih, entah itu dari warung, entah itu naik angkot, ya. dikasih kembaliannya lebih. Itu sering banget, nggak ngerti deh kenapa. Kayak gitu, itu sering banget kayak gitu. Gue harusnya kembalian cuma sekian, dikasihnya lebih. Itu pernah sampai pas gue naik angkot dikasih kembaliannya tuh pernah sampai 50.000. 50.000. Iya.
buru-buru kali 2000 kan 2000 Maksudnya totalnya 50.000. Jadi Padahal ada duit gua- recehan. Uang gue tuh nggak segitu, gue cuma ngasih berapa ya? Cuma ngasih 20.000 kalau nggak salah. Jadi investasi dikembalikan yang sama bagus gue ya. 50.000. kalau gua Investasi yang bagus ya. Dia lucu ketawa. enggak, kami enggak Dia pun enggak, tapi aku nggak tahu, aku bingung. Aku bingung. ketawa pak. Aku Lanjut. bingung. Dia ketawa. Lu nggak usah lihat deh. Minimal satu orang ketawa lucu dong. Lucu mana? Dia ngomong apa sih kak? Mantap. Soalnya gue juga nggak ngerti. Dia nggak, karena dia lagi dia yang cerita karena nggak benar-benar dengerin investasi di dia. angkot. Jadi duit dia, aku jelasin. Iya, Duit betul. dia nggak sampai 50.000, anggaplah 10.000. Tapi dibalikin 50.000, aku nyeletuk. Investasi di angkot bagus ya. Dia ketawa. Kalian nggak benar-benar dengerin atau kalian nggak Enggak, ingat? sisi lucunya di mana? Gimana ya neranginnya? Jadi di angkot. Nggak lucu, dari intinya Ya nggak lucu. udah, gue liat muka, tapi ada yang ketawa. Salah, sudah lah ya. Lanjut. Jadi gitu, itu gue balikin lagi. Oh, tapi kan. Padahal gue dalam keadaan duit gue tuh tinggal 20.000 dan gue lagi mau pergi sebenarnya. Gitu. Jadi gue tetap yang mikirnya, aduh gue ambil aja atau gue balikin nih. Tapi gue tetap balikin. Kalau itu gue jadi agak ini nih, pertanyaan out of konteks ya. Kalian pernah nggak ke Alfamart, Indomaret, terus Alfamart, terus Indomaret. ya antara Alfamart atau Indomaret? Iya, 300 Iya, itu 300 bisa disubsidi. Sumbangin. Sumbangin subsidi, Ya, donasi. Oh, di donasi. Jadi iya. Apa? Bilang iya. Iya. Pernah kan? Menurut kalian itu apa? Donasi. Ya udah sih kan kita rugi. Iya, donasi. Oh, nanya. Iya, Pribadi iya. mau ngasih tau, nggak selalu sih. Kadang iya, kadang enggak. Kalau gue ngasih aja sih, ngegenepin juga kan mereka. Tahu ujung-ujungnya kalau gue beli misalnya berapa, misalnya 6.100, gue bayar 6.000 doang. Misalnya kasih 10.000, mereka balik itu pakai. Oh. Jadi untuk hitung-hitung kayak gitu, Tapi kadang gue minta. Ya, Soalnya gue tuh di rumah suka banget ngumpulin koin-koinan yang 100-an, 200, gue kasih. Iya, nggak masalah. Itu celengan gue tuh ada macam-macam gitu. Jadi suka gue mintain biar gue masukin celengan. Bapak sendiri gimana Pak? Iya. Bapak bisa ada gini nggak? Aku nggak bisa nyeletuk lagi bapak sendiri, saya tidak sendiri lagi. Karena tadi udah, ini pasti nggak lucu lagi kan? Sombong ya dia. Dia kan tahu. Nggak, dia sombong loh. Dia gampang ketawa, padahal gue tinggal geser. Kenapa gue ketawa mulu sih? Mungkin karena lagi happy ya. Oh, lagi happy. Oh, abis dipanggilnya jadi happy. Apa? Oh, internal mereka berdua. Abis dipanggilnya Hamayani, jadi dia happy. Gini, Di saudara ini apa? dua pengalaman mereka ngalamin sih, kembaliin duit, pas kembaliin lebih. Kalau lagi punya duit itu gampang banget buat balikin. Ya, Tapi kalau lagi kurang kayak, lumayan. belikan nggak ya? Ya udahlah, kayak agak berat. Tapi benar setelah udah dikasih tuh Agak. kalau yang ini juga ATM Ya. berapa kali ngalamin Atau nama handphone ketinggalan ya. nemu handphone ya, aku juga pernah Kita nggak pernah nemu handphone. nemu dompet, aku juga pernah. Ya itu aku sering ngalamin. Itu sih yang ya. Tidak ada lagi integritas kalau Wis. integritas itu. Apa arti integritas? Iya. Mau ngutang nggak? Ngutang lah ya. Ngutang guys. Ya udah utang 4.000 utang lagi. Ini tadi utangmu kan 2.000. Yes. Duitku udah 6.000. Oh, lagi investasi ya? Iya. Kenapa? Gak usah diangkut lah, sini aja. Habis lagi 2.000 gue. Hati-hati dalam berbicara. Baru aja. Kamu jadi, aku udah ngasih ke kalian loh. Kembalianku nanti ya. Iya. Nanti lah. 3
3.000 buku situ. Semoga gue lucu langsung gue bayar utang sama lu. Iya ya. Kenapa? Oke. Integritas. Apa? Apa arti integritas? Integritas itu apa sih artinya? Iya kan? Gimana sih, Mas? Nggak ada artinya apa tuh kalau integritas? Iya KBBI dulu. Tapi ngomong dulu dong baru cek KBBI. Iya, Oh, iya, benar. integritas itu ya apa ya? Gua ngerti. Ayo ngomong harus bisa memberikan pengertian. Bantuin gue nggak bisa ngerangkai kata. Gue nggak bisa ngerangkai kata, serius. Ya apa? Yang ada di bayangan lo, kasih contoh cerita Punya. juga nggak masalah. Integritas Kayak tadi kan katanya Juliari Batu Bara dia integritas iya, itu apa? bukan. Lebih punya value ya kalau integritas. Lebih ke value nggak sih? Barang juga punya value. Value bukan. Ntar gua tanya value itu apa? Value. Ya. Yes. Betul ya? Taruh gue punya. Berarti gue 6.000 kan? Iya. Tuh. Masukin 10.000. Kok anak podcast kita gini jadi? Gak apa-apa. Jadi icebreaker tau? Berarti di situ udah ya. Berarti tetap lu punya utang 3.000 kan? Iya. Kan aku utang 3.000. Dia punya utang sama Iya, lu ini punya 3.000. utang 3.000. Aku nggak mau ngomong aja. Makanya saya podcast ini juga buat self control. Oke. Ada skip dulu nanti dia ngerti apa. Menurut KBBI ya. menurut gua Jangan dibilang integritas dulu tau. integritas itu ya apa yang lu katakan ya lu harus lakukan. Walk the talk. Wow, betul. Ya, Apa? menurut gua hampir mirip sih, tapi lebih ke ketika tingkah laku lu sama ketika ada dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Ya lebih lengkap ya. Ya, jangan ketika dilihat orang lu Baik. pakai topeng lah. Tapi kalau nggak dilihat orangnya gitu, ternyata kebalikannya. Aku untuk bagian itu Tuh kan setuju. benar kan itu mesti maksudnya. Untuk bagian itu aku setuju. Tapi aku lebih ke ini juga, bertanggung jawab terhadap kerjanya gitu. Jadi saya udah ada aturan, udah dikasih tanggung jawab, ya jalankan sesuai itu gitu. Gak cuma sekedar tadi ngelakuin apa yang dibilang, tapi ngikutin aturan yang udah apa. Menurut Kamus Besar Terima kasih, Bahasa Pak. Indonesia, integritas diartikan sebagai mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jujur berarti kata ini. Bawa. Jujur. Wibawa dan jujur. Jujur. Beda nih nanti gue ya dulu. Lu ngangguk-ngangguk mau pertimbangkan yang diomong atau mau melesetin tapi takut gitu loh. Enggak. Gue yang malam tahun ini. Karena itu udah ada jawaban dia dari pertanyaan itu tadi. Aku berpikir selanjutnya di sini ngomong apa. Oh, oke. Tapi for your information udah sekitar 45 menit. Oke, kita tutup. Oke. Cukup. Itu, Kata kunci ketiga. prosedur. Kata kunci ketiga. Bukan prosedur ya. Itu tetangga punya. Tetangga punya. Kata kunci ketiga baik. Baik. Oke. Jadi kata kunci ketiga itu baik. Oke. Sekarang untuk menutup aku mau minta dari kalian masing-masing 2 pernyataan penutup lah. 1 mengenai kasus Juliari Batu Bara ini, silakan. Mulai dari sini. Mau komentarin kasusnya? Iya, proses Apa? statementnya. Terserah, tapi tentang itu. Nggak usah komentarin kasusnya, dia mereka yang berproses. Cuma untuk bagi para pejabat yang sudah dipercayakan oleh rakyat dan presiden, tolong bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugas. Setia dalam perkara kecil, maka kau akan diberi perkara besar. Sudah. Itu Gak lucu? nggak lucu. Termasuk gak? Enggak. Termasuk. Oh, Enggak. Tinggal lo geser aja sebenarnya. Kalau gua sih ini sih punya mental yang benar, bertanggung jawab dengan
beban jabatan yang lo dipercayakan. Kan lo minta 5 kata itu kan, apa aja kan itu memalukan. Kasus yang terjadi itu sangat memalukan. Jadi di grup alumni kami ada yang satu kampung sama dia. Dia bilang itu mah tetangga aku gitu. Kenapa memalukan? Karena memang pertama yang dia ambil adalah ketika masa pandemi, dan itu juga buat benar-benar orang yang susah ketika pandemi. Dan kedua terkait dengan statement dia yang nggak berintegritas gitu lah. Tidak sesuai dengan apa Yang pernah ngomongin di podcast ya. jadi tuan nggak lucu itu kita cuma aku street banget di sini. Oke. Kalau buatku sih apa ya? Aku nggak peduli sih sama dia gitu. Dia sih sampai segitu nggak pedulinya. Iya. Kita nggak peduli sama dia, kita peduli sama kebenaran dan keadilan di Indonesia. Oke, udah muak aja. Oke, closing statement terakhir adalah kalau itu terjadi sama kalian atau sama keluarga kalian, rasa penyesalan seperti apa yang pengen kalian tunjukin ke orang? Sulit ya katanya. Tunggu. Tadi lu ditanya, kalau lu udah jawab ya. Apa ya? Kalau gue di posisi dia, yang pertama kali minta maaf. Ini nggak ada ya? Ini nggak ada minta maaf. Mungkin yang kita maaf deh. Belum ada klarifikasi apapun dari dia. Di KPK hanya ditongolin mukanya tanpa ngomong apapun. Minta maaf. Tobat. Ya, semua orang juga akan bilang tobat. Maksudnya, Maksudnya lebih ke secara- ngomong atau nunjukin sikap? Iya, sikap. Kalau cuma ngomong doang mah ya lidah tak bertulang, Pak. Lidah tidak Wah, kita bertulang. langsung nyanyi juga ya. Oke. Kalau gua pribadi apa ya? Karena kalau case-nya sama menurut gua nggak akan kena sih. Maksudnya dalam arti enggak. Karena case-nya sama kan tadi gua bilang itu udah langsung dilimpahkan. Tapi kalau misal kayak yang lain menerima apa dalam arti Udah, aku ganti pertanyaannya. Kalau dia temenmu, nah, kamu mau kalau apa? dia saudara gua atau dia kerabat atau apa, mungkin kalau keluarga gua akan langsung mengucapkan permintaan maaf konferensi pers. kok kau yang minta maaf? Ya kan perwakilan lah. Perwakilan, maksudnya sekalipun itu tapi walaupun dia yang nggak minta maaf, kita sebagai keluarga pasti merasa malu dan merasa bertanggung jawab. Minta maaf, pertanggung jawabannya apa ya? Udah bagian dia gitu. Sudah bagian dia kan, ya seperti itu gitu loh. Karena pasti menurut gua media siapa yang kena pasti keluarganya. Kalau bisa komentarnya minta komentar gitu kan. Kecuali beda kalau gua sebagai keluarga inti, dalam arti itu bokap gue atau dalam arti itu adik gue atau apa, pasti dalam proses kejadian itu gua pasti udah akan mungkin gak juga ya, maksud dalam arti gue tadi mau ngomong sebelum itu kejadian pasti gue udah di keluarga pasti udah tahu, pasti kita akan melawan, pasti kita akan bilang enggak, atau bisa jadi kan keluarga tiba-tiba yang penting adik gue udah kerja ternyata menteri, tiba-tiba kejadian seperti itu kan gak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu ya mungkin kita sebagai keluarga kita akan otomatis minta maaf tiap kali gitu, walaupun ketika rakyat ataupun komen wartawan pasti akan bilang cuma minta maaf gitu ya. Dari sisi gua ya mau gimana lagi, terutama itu ya biarkan keadilan ditegakkan seadil-adilnya gitu. Nah, melucu itu ya, santai kalian. Emang nggak mau gitu. Terus kalau aku sih secara pribadi Tuh, akan berjuang Berjuang dalam artian untuk nggak melakukan kayak gitu. kan seandainya udah kan tadi ngomongnya Terus selesai gimana ngomong sih? dipotong. Santai, karena bilang kalau itu kalian atau keluarga kalian, kerabat kalian. Aku juga batak. nah ini Nah,
Nah ini. Nah ini. Nah ini yang gini. Viral. Aku pengen ngalamin viral. Bucket list dalam hidup viral. Apapun itu caranya ini. Enggak lah. Cuma ada sekolah. Wah nanti gue dikepung sama PBB loh. Ih, terus apa pemuda Batak yang Batak Indonesia. Apa namanya bang? Yang PBB ini yang Batak itu persatuan Batak itu kan ada kan? Yang tahu Tolong tulis komen ya. Oke. Kalau aku berjuang nggak mau kan, tapi kalau itu temen, aku langsung kunjungin sih. Kan DKPK belum boleh dikunjungin dulu. Kalau gitu gue nangis dulu kali ya. Ini kan dengar berita keluarga lu gitu kan. Kunjungi. Atau kalau kita sendiri yang Terus punya, karena aku kan juga nangis duluan. Kalau gue untuk menghakimi. di bidang hukum, punya background hukum, menawarkan diri untuk ngasih bantuan sih. Setidaknya. Ya aku tahu lah kan teman sendiri kan, ada selipnya kan. Emang kalau kayak gitu pengacara bisa bantu apa? Banyak kan bisa bantu mengurangkan. Nguranginnya apa? Sedangkan di undang-undang udah ada. Ya. Nah gini, dalam pengambilan sebuah keputusan itu hakim itu punya pertimbangan yang memberatkan dan punya pertimbangan yang meringankan. Yang meringankan dari dia apa? Ya, Nggak tahu aku apa. Contoh misal mungkin pengacara akan lebih memberikan bukti untuk mengarah kepada pasal-pasal yang tidak mengarah kepada hukuman maksimal kayak gitu loh. Contoh mungkin nih dia menyerahkan diri gitu ya. Ya maksudnya ya itu kan kita sudah berbuat baik gitu biar banyak Lobby lah. Ya Ya misalnya dia 10 tahun menjabat, beberapa tahun lain doang sisanya mah dia bersih gitu misalnya. ya pokoknya gimana pun caranya intinya sebenarnya pengacara itu mencoba untuk menyelamatkan klien tapi dalam ranah hukum yang ada karena ada beberapa kalau diralat ya Pak kalau salah ada beberapa yang kalau tidak ada pembelaan ya akan langsung jaksa penuntut yang langsung memberatkan sangat memberatkan seperti itu. Bahkan dia sebagai kepala keluarga itu pertimbangan yang meringankan. Oh ya? Iya. Sebagai tulang punggung gitu. Itu meringankan. Ya kalau misalnya istrinya nggak bekerja cuma ibu rumah tangga penghasilan dari dia doang itu bisa dipertimbangkan meringankan. Ya meskipun kadang pertimbangan itu nggak terlalu dilakukan lah karena mereka juga punya hasilnya segala macam. Oke. Kita Saja. banyak. Terima kasih. Terima kasih kepada Kalian mau sebut nama asli nggak? Kami nggak sebut nama asli. Itu tadi udah buka masker. Nah, ini baru disebut. Dia juga udah buka masker tapi nggak nama asli. Tapi dia nyebut nama gua. Oh udah ya sudah. Ibu ya biarlah tetap dia wanita Gua pakai mau masker. Oh, Oke, kayak gitu. Terima kasih buat kalian berdua. Oke. Kalau kalian senang menjalani ini, datang lagi minggu depan kita syuting. Ya. Sih Pak ya. Nah, tapi bahasnya yang seru ah. ya yang lain. Jangan politik lagi. Enggak. Nah, yang minta Kita tuh sebenarnya nggak bahas politik. Kalau Yang kita minta kita. iya. Terus kita tuh sebenarnya lebih bahas tokoh. Iya toh. Berarti kita. Tapi jangan konten juga, Pak. Ya enggak lah. Kan tadi kita Iya. orang yang di YouTube. Oh, bahas tokoh. Udah. Mau kalian kasih spoiler atau? Atau kalian pengen tokoh selanjutnya? Tadi udah sebut BCL. Aku nggak mau jangan artis aku buta. Terus Nggak, kalau tadi infotainment kayak gitu aku selanjutnya buta. ada Sri Mulyani. Udah, nanti kita bahasin di luar, oke? Udah bagian itu kita bahas di luar. Pengen viral lebih cepat. Oke, kita closing apa? Ya, Closingnya gimana nih closing? kita nggak akan berdebat. Terima kasih ya. Terima kasih. Nonton. Bye. Udah gitu doang.